Shalom, komunitas dewasa muda. Kembali lagi kita adakan Daily Devotion bersama saya Eradi. Saya akan melanjutkan Daily Devotion yang kita bawakan kemarin tentang Mazmur 23. Kembali lagi saya revisi, saya bacakan Mazmur 23. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Itu ayat yang pertama. Kita sudah berbicara tentang identitas, bahwa pada saat kita menjadikan dia menjadi gembala kita, maka kita akan mendapatkan semua janji-janjinya di dalam Mazmur 23 ini. Tetapi tahukah kalau Mazmur 23 ini bukan hanya sekedar janji-janji enak. Dikatakan, yang akan saya fokuskan hari ini adalah di ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada saat kita menjadi percaya kepada dia dan menjadikan dia gembala agung kita secara pribadi, poin pertama yang harus kita mengerti adalah bukan berarti hidup kita akan mulus saja. Enggak. Seorang Daud yang begitu mengasihi Tuhan, begitu dipakai Tuhan, begitu dekat dengan Tuhan. Dia katakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Artinya apa? Setiap orang percaya pasti akan mengalami yang namanya lembah kekelaman. Mungkin hari-hari ini kita sedang ada di dalam lembah kekelaman. Kehidupan yang sangat sulit. Situasi yang membuat kita frustrasi. Percayalah, itu juga bagian dari penggembalaan Tuhan bagi hidup kita. Yang pertama yang saya pelajari dari Mazmur 23 ayat 4 ini dikatakan bahwa Tuhan beserta kita. Ada amin? Yang pertama, di dalam lembah kekelaman pun Tuhan masih menjadi Tuhan atas hidup kita. Do you know that God is not just the God of the mountaintop, but He is also the God of the valley. Dia adalah Tuhan, bukan hanya Tuhan pada saat kita jaya, bukan pada saat kita hanya diberkati, tetapi dia juga Tuhan pada saat kita melewati lembah kekelaman. Lalu saya mau lanjutkan bahwa dikatakan bahwa gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saya mau jelaskan sedikit tentang bedanya gada dan tongkat. Kalau gada biasanya gembala zaman dulu dia membawa dua alat, yang satu tongkat, ya, yang biasanya ada kailnya di ujungnya, lalu gada itu biasanya adalah ada benda tajamnya. Tongkat dipakai biasanya untuk menyuruh dombanya kembali ke jalan yang benar, ya. Dan sedangkan gada adalah alat yang dipakai oleh si gembala untuk melawan binatang-binatang buas karena berbentuk tajam. Di sini saya belajar sesuatu bahwa pada saat kita menjadikan dia sebagai gembala kita, identitas kita adalah domba di hadapan dia. Sadar atau tidak sadar, Tuhan akan memberikan kita proses kehidupan. Dia pasti akan memakai tongkatnya untuk menghibur kita, untuk mengajar kita, untuk memastikan kita tetap ada di jalan yang benar. Teman-teman, jika kita sedang ada di dalam disiplin Tuhan, percayalah bahwa gembala kita adalah gembala yang baik. Pada saat si gembala membawa domba-domba itu melewati lembah kekelaman, yang saya bisa bayangkan dan renungkan adalah yang pasti si gembala mempunyai rencana untuk membawa domba-domba ini ke tempat yang lebih baik lagi, walaupun harus melewati lembah kekelaman. Jadi teman-teman yang saat ini sedang di disiplin Tuhan, sedang mengalami proses Tuhan, sedang mengalami teguran dari Tuhan, bersukacita. Kenapa? Karena dia sedang menginginkan kita untuk tetap ada di dalam jalannya. Dan di dalam jalannya, disitulah adalah berkat Tuhan bagi kita. Mazmur ini begitu indah. Saya rasa remember that He is not just the God of the mountaintop, but He is also the God of the valley. Di dalam kefrustrasian kita, di dalam kesulitan kita, Dia tetap Tuhan gembala kita. God bless you. Have a great day. We love you. We believe in you. Shalom.